Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Tugas Sejarah Indonesia dengan materi Sistem Politik dan Ekonomi Demokrasi Parlementer yang beranggotakan Ratu Balkis Zaujiah Aulia absen 25, Siti Habibah absen 35, Siti Khotijah absen 32 dan Wulandita Fatsa absen 38. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. Masa kabinet liberal di Indonesia dimulai dari tahun 1950 sampai 1959 dan biasa pula disebut kabinet parlementer. Kabinet ini adalah kabinet yang pemerintahannya sehari-hari dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Masa pemerintahan demokrasi liberal adalah suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bertumpu pada asas-asas liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika. Pada kabinet ini sering terjadi pergantian kabinet karena sering terjadi konflik di antara partai-partai politik sehingga kabinet terpaksa jatuh bangun. Dan puncaknya tanggal 5 Juli tahun 1959 lahirlah dekret presiden oleh Presiden Soekarno yang menandai berakhirnya sistem ini dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. 1. Sistem pemerintahan. Demokrasi liberal adalah suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bertumpu pada asas-asas liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika. Di Indonesia yang berjalan dari tahun 1950 sampai 1959, demokrasi ini sering mengalami pergantian kabinet. Pada masa itu, pemerintahan Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Sementara tahun 50 sebagai pengganti RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Ciri-ciri demokrasi liberal sebagai berikut. A. Presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu-gugat. B. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah kepada parlemen. C. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. Dan D. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Next, 7 kabinet yang memerintah sebagai berikut. Yang pertama ada Kabinet Natsir dari 7 September tahun 1950 sampai 21 Maret 1951. Dipimpin oleh Natsir dari Masyumi. Programnya antara lain yaitu melaksanakan pemilu untuk memilih konstituen, menyempurnakan struktur pemerintahan, menstabilkan keamanan negara, reorganisasi angkatan bersenjata, dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Jatuhnya kabinet ini adalah adanya mosi tidak percaya oleh Hadi Kusumo dari PNI, dan pada tanggal 21 Maret 1951, Muhammad Natsir harus menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Yang kedua ada Kabinet Sukiman dimulai dari tanggal 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Sukiman berasal dari Masyumi juga. Kabinet ini semakin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo PNI. Latar belakang mosi tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Mutual Security Act atau MSA antara Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar dari Amerika Serikat. Konflik tersebut berbuntut panjang terhadap Kabinet Sukiman. Akhirnya pada tanggal 23 Februari tahun 1952, Ahmad Subarjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan Sukiman mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo dari tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 30 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk dari kaum moderat PNI untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri, yakni Wilopo. Tugas pokok yang diemban oleh Kabinet Wilopo adalah mempersiapkan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen. Akan tetapi, tugas tersebut belum dapat terlaksana karena adanya peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut disebabkan perselisihan antara parlemen dengan TNI. Kabinet Wilopo jatuh disebabkan insiden sengketa tanah di Tanjung Morawa.
Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dari tanggal 1 Agustus tahun 1953 sampai 24 Juli 1955. Program utama Kabinet Ali adalah melanjutkan tugas Wilopo menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota dewan. Keberhasilan terbaik Kabinet Ali adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955. Latar belakang jatuhnya kabinet ini adalah perselisihan dalam pimpinan KSAD sebagai imbas peristiwa 17 Oktober 1952. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dimulai dari 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret 1956. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi. Tugas utama Kabinet Burhanuddin adalah melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 27 September 1955 dengan segala macam rintangan pemilihan umum akhirnya berhasil dilaksanakan. Sedangkan pada tanggal 15 Desember dilaksanakan pemilihan anggota konstituen. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, kabinet ini dibubarkan dan digantikan oleh partai pemenang pemilu. Selanjutnya yang keenam, ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua dari tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini memiliki program rencana 5 tahun sebagai berikut. 1. Menyelesaikan masalah Irian Barat. 2. Menyelesaikan masalah otonomi daerah. 3. Memperbaiki nasib buruh. Dan keempat, penyehatan keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan. Yang ketujuh, ada Kabinet Juanda dari 9 April tahun 1957 sampai 7 Juli 1959. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Karya. Tugas utama Kabinet Karya adalah membantu Dewan Nasional dalam mewujudkan konsepsi presiden. Untuk menyelesaikan tugasnya, Insinyur Juanda menyusun program kerja yang terdiri atas 5 pasal atau dikenal dengan Pancakarya sebagai berikut. 1. Membentuk dewan. 2. Normalisasi keadaan republik. 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB atau konferensi meja bundar. 4. Perjuangan Irian. 5. Mempergiat pembangunan. Sistem kepartaian. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintahan mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta. Hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Adapun isi maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang dimaksud sebagai berikut. A. Pemerintah Republik Indonesia menghendaki munculnya partai-partai politik untuk menjadi media dalam menyalurkan dan mempresentasikan seluruh aliran dan paham yang terdapat di Indonesia. B. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa pembentukan partai-partai politik telah tersusun secara rapi sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilakukan pada bulan Januari 1945. Melalui maklumat inilah pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentukkan partai-partai politik baru. Pemilihan umum 1995. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan, sekalipun ide tentang hal tersebut sudah muncul. Latar belakang diselenggarakannya pemilu. Adapun latar belakang diselenggarakannya pemilu 1995 sebagai berikut. 1. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan. Menuntut semua potensi bangsa memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. 2. Pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintahan cukup menguras energi dan perhatian. 3. Belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu
Undang-Undang Pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Tujuan Pemilihan Umum 1955. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen DPR dan konstituante lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955. Pendaftaran pemilihan dalam pemilu 1955 mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November 1954. Pada pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional yang tidak murni. Proporsionalitas penduduk dengan kuota 1:300.000 tidak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu yang pertama. Sesuai tujuannya, pemilu 1995 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 1. Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. 2. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan dalam 2 tahap. Juni 1957 pemilu untuk wilayah Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk pemilu Indonesia wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPRD konstituante dan DPRD pemilu. Hasil Pemilihan Umum 1955. 1. Partai Nasional Indonesia dengan suara 22,3%. 2. Masyumi dengan suara 20,9%. 3. Nahdlatul Ulama dengan suara 18,4%. Dan keempat, Partai Komunis Indonesia dengan suara 15,4%. Kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan Pemilihan Umum 1955. 1. Kelebihan pelaksanaan pemilu 1955 yaitu A. Tingkat partisipasi rakyat sangat besar. Kurang lebih 90% dari semua warga punya hak pilih. Lebih dari 39 juta orang memberikan suara, mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. B. Persentase suara yang sah cukup signifikan. Kurang lebih 80% dari suara yang masuk, padahal kurang lebih 70% penduduk Indonesia masih buta huruf. C. Pelaksanaannya berjalan secara aman, tertib, dan disiplin serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan. 2. Kelemahan pelaksanaan pemilu 1955 yaitu A. Krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pemilu 1955 bahkan berujung pada krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru. B. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak, sehingga tujuan pemilu yang semula dimaksudkan untuk menghasilkan parlemen yang representatif, stabilitas pemerintahan, dan mampu menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950 tidak berhasil. C. Kekecewaan di antara partai politik.
jumlah partai politik lebih bertambah banyak, bukan berkurang. Dengan 28 partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya 20 partai yang mendapat kursi. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Tiongkok sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi ini yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya-upaya untuk membangkitkan perekonomian. 1. Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dirancang oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto, yang dimulai pada tahun 1950 sampai 1953. Gerakan Benteng diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik, meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Salah satu penyebab kegagalan ini ialah para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, Ishak Cokro Hadisturjo. Program ini diberi nama Alibaba karena Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi khususnya Tiongkok. Salah satu tujuan program ini adalah agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Namun program ini tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah pengusaha pribumi belum siap bersaing dalam pasar bebas. 3. Gerakan As-Saat. Gerakan As-Saat digagas oleh Mr. As-Saat, warga Indonesia asli, dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. 4. Gunting Syafruddin ialah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada jam 20.00 tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk untuk menumpuk inflasi tinggi dan harga melambung. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan harga barang dan mengisi kas pemerintah. 5. Rencana Pembangunan 5 tahun merupakan suatu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. 6. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah pengambilan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Tahap kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang istiqomah, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih tersebut kemudian dinasionalisasikan. Sistem ekonomi liberal. Sudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari kesepakatan ketentuan KBM yaitu meningkatnya nilai hutang Indonesia, baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencangkup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Namun, sejak tahun 1951, pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Di sisi lain, pengeluaran pemerintahan semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat. Kelemahan pemerintahan lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintahan Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintahan Belanda. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Soemitro.
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi perundingan masalah finansial ekonomi atau disebut dengan VNEC. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan VNEC yang diajukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan VNEC hasil KMB. Yang kedua, hubungan VNEC Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan VNEC didasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lainnya. Namun, usul Indonesia tidak diterima oleh pemerintahan Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara pihak melaksanakan rancangan VNEC-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.